Ada dua faktor yang biasanya bikin kita, saya, teman-teman semua yang bekerja di bidang fotografi ataupun di bidang apapun sebenarnya ya, yang akhirnya bisa membuat bangkrut, cash flow-nya drop, sehingga ininya adalah keuangan tidak sehat. Saya akan bicara ini berdasarkan fakta yang saya pelajari sekitar 7 tahun yang lalu, dan juga ngelihat beberapa teman-teman sesama fotografer yang ada saat ini. Di situ saya akan share kepada teman-teman semua, dan silakan ambil intinya, silakan diaplikasikan biar kejadian buruk ini tidak terjadi kepada teman-teman semua. Stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jika ini pertama kali teman-teman datang dan sudah mulai merasa enjoy tentang sharing-sharing tentang dunia fotografi yang saya lakukan, maka klik subscribe, nyalain loncengnya, karena setiap hari jam 5 pagi izinkan saya untuk sharing tentang dunia fotografi dan kehidupan sebagai seorang fotografer. Tadi saya sudah sempat bilang bahwa ada dua faktor utama, faktor kunci nih, yang bikin saya bisa bangkrut, teman-teman bisa bangkrut, atau siapapun teman-teman yang bergerak di industri fotografi bisa bangkrut. Yang pertama, yang bikin bangkrut pertama kali adalah gaya hidup. Gaya hidup ini bisa sangat berbahaya, karena sebenarnya yang mahal itu bukan biaya hidup, yang mahal itu gaya hidup. Saya mau kasih contoh. Manusia itu sebenarnya cuma butuh 3 kali makan, at minimum ya guys. Jadi pagi, siang, malam. Masalah tiga-tiganya ini kan artinya kita butuh 3 piring ya. Setiap hari butuh 3 piring makan. Masalah yang dimakan itu adalah nasi kucing, nasi kuning, ataupun strip loin 400 gram seharga 2,5 juta, itu beda urusan. Tapi menurut saya, setiap manusia ini hakikatnya hanya butuh 3 kali makan. Pagi, siang, malam. Sekali lagi, teman-teman mau taruh itu nasi goreng dok-dok yang harganya cuma 15.000, atau teman-teman mau taruh wagyu steak seharga misalnya 700.000, itu pilihan teman-teman. Nah, gaya hidup inilah yang bikin mahal. Tapi kalau biaya hidup itu sebenarnya murah. Saya itu di rumah, ya karena anaknya dulu anak 1 sama anak 4 beda. Cuman ini kan adalah biaya hidup yang sebenarnya bisa dipenuhi dengan berbagai macam upaya. Tapi kalau misalnya dulu saya memotret nih, saya motret sebulan misalnya dapat 4 klien. Sekali motret anggaplah misalnya 8 juta. 8 juta kali 4 berapa? 32 juta. Kalau misalnya saya bisa dapat profit aja 50%, berarti kan ada sekitar 16 juta profit. Teman-teman semua, hidup di Jogja, atau mungkin hidup di Jakarta sebagai profesional dengan uang 16-20 juta sebulan itu udah gede, huge. Lalu gimana caranya saya bisa ngambrukin bisnis saya? Gampang. Saya punya duit, saya beli handphone baru. Saya punya duit, saya misalnya nyicil motor gede misalnya gitu. Saya punya duit, misalnya saya liburan foya-foya misalnya. Terus kemudian makan yang tadinya bisa makan biasa menjadi makan tiap 2 hari sekali, misalnya makannya di restoran. Bisa nggak bangkrut? Bisa, itu namanya gaya hidup. Saya tidak memenuhi gaya hidup, saya memenuhi biaya hidupnya. Nah, saya harap teman-teman juga melakukan itu. Lalu yang kedua, tadi masalah gaya hidup sudah. Ini yang kedua adalah improvement. Improvement itu bisa berwujud, kita bisa bukan beralih ya, ini menambah cabang usahanya, sehingga dari yang tadi saya hanya sekedar fotografer, saya mulai menginvestasikan uang saya masuk ke dunia hospitality. Jadi saya punya guest house, saya punya coffee shop. Dari situ masih diimprove lagi, saya bikin ebook fotografi, saya ngisi seminar fotografi, saya diundang untuk penjurian fotografi, saya kemudian jualan foto di Shutterstock, saya jualan foto di NFT. Itu adalah sebuah sub-divisi, sehingga saya juga nggak pernah tahu mana yang akan nanti memberikan profit yang bagus. Cuman problemnya begini, kalau dulu 2010 saya pernah membuat sebuah coffee shop ya, kedai kecil lah, intinya kedai minuman buah, jadi smoothies, jus, milkshake dan sebagainya. Dari uang saya hasil memotret ditambahin uang modal mama saya. Dari situ hasilnya di 2010 saya minus, saya bangkrut, tutup usaha itu minus 21 juta. Minus 21 juta itu bukan angka yang enak untuk dinikmati kerugiannya oleh anak yang baru lulus kuliah. Saya lulus kuliah tahun 2008 nih. Jadi 2 tahun saya usaha nyicil, ternyata usaha nyicil itu artinya gini, saya merintis usaha lah ini. Minus 21 juta kan nggak ada yang mau. Maka dari itu
Tapi ketika saya kemudian memulai geso saya lagi, saya memulai coffee shop saya lagi. Nah, sekarang jadi nih yang namanya 10 Coffee ini. Artinya gini, hal-hal yang tadinya itu recehan, kalau misalnya kita respect, kita menghormati, kita mensyukuri, itu suatu saat akan jadi sesuatu. Kayak $35 kemarin payout, saya beliin saham Antam. Saham Antam kemarin saya bisa dapat bottom. Jadi kemarin saya investasiin, saya profit hampir 20%. Artinya 20% itu begini. Saya nggak akan bicara nominalnya karena terlalu sensitif. Cuman artinya 20% itu gini. Teman-teman taruh uang 1 juta, jadi 1,2. Artinya profit 200.000. Teman-teman naruh uang 10 juta. Profitnya hampir antara 1,5 sampai 2 juta. Teman-teman naruh 100 juta dapat berapa coba? Teman-teman naruh 1M dapat berapa? Nah, jadinya adalah adanya improvement dan investasi ini adalah sebuah faktor yang kadang-kadang bisa saya bilang ini sering dilupakan sama orang-orang seperti saya. Seperti teman-teman saya yang bergerak di bidang fotografi atau jasa services. Karena apa? Karena lupa satu hal. Jasa services itu duitnya gede. Duitnya sungguhan gede. Ketika orang tuh di Jogja, mungkin UMR di angka 1 juta ya. Saya penghasilan bersih saya udah sekitar 5 juta. Artinya beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, itu kan 5 kali lipatnya UMR. Nah, kalau misalnya sekarang kita punya UMR, misalnya teman-teman tinggal di Jakarta, anggaplah misalnya UMR-nya 3 juta. Terus kita sudah punya penghasilan bersih sebulan 15 juta, gede nggak? Gede. Karena yang 3 juta paling cuma bisa kredit motor. Ini yang 15 juta beli motor bisa cash loh. Artinya bahaya ketika tiba-tiba mulai beli jam-jam merekan, sepatu merekan, kaos-kaos merekan. Ini namanya tadi gaya hidup. Yang mahal itu gaya hidup. Hal-hal semacam itu. Sekarang saya mau share dengan dampak terburuk yang pernah saya lakukan dengan gaya hidup dan tidak melakukan improvement atau investasi. Saya fotografer. Beberapa 2 tahun 2012 lah. Saya sempat harus menjual semua aset fotografi saya. Ini bayangin, aset bisnis harus dijual karena saya kena utang. Ada, ya udahlah, udah tutup mata aja lah ya. Anggap aja saya juga melakukan hal yang sama. Gaya hidup saya salah, kemudian investasi saya nggak ada atau improvement saya nggak ada. Sehingga ketika saya jatuh, jadi 2012 itu adalah perpindahan saya dari market Indonesia masuk ke market luar negeri. Ini hampir kayak 1,5 tahun saya suffering. Jadi kayak biasanya dapat 6-7 klien sebulan jadi 0 selama itu. Jadi duitnya nggak ada. Tapi kalau ketika pandemi ini, fotografi kan jelas hancur. Cuman hospitality masih jalan. Kalaupun kemarin di PPKM, coffee shop saya masih jalan. Coffee shop saya juga kemudian ditutup karena alasan satu hal di area tersebut. Shutterstock saya masih jalan. Saham saya masih jalan. Kripto saya masih jalan. Jadi royalti e-book saya juga masih jalan. Jadi ini adalah diversifikasi bisnis. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, silahkan diversifikasikan. Jangan melulu mantep-mantep cuman dari satu income stream. Itu salah. Income stream itu mesti banyak. Karena kalau kita bisnis, itu udah bukan masalah di lini ini dapat berapa. Ini sudah masalahnya adalah nanti at the end of the month, jadi di akhir bulan, duitnya dapat berapa. Dah itu aja. Dampak buruk yang kedua. Kalau misalnya kemarin alat-alat sudah dijual, dampaknya begini, ada beberapa partner saya yang kemudian dia bahkan tidak mampu melakukan sebuah perpanjangan situs atau website. Dia memilih tidak menggunakan website lagi. Ya antara iya dan tidak. Cuma masalahnya begini, ketika dulu saya jatuh gitu ya, yang akan saya perjuangkan satu adalah website, kemudian sosial media. Dua hal ini kayaknya nggak bisa dipungkiri karena website itu adalah toko 24 jam, sosial media juga sama. Cuma masalahnya website sama sosial media itu income streamnya jalurnya beda. Dari situ saya berpikir kalau sampai alat sudah dijual, kemudian alat kerja, ini alat bisnis terserah apapun ya, kalau fotografer ya kamera lensa, itu sudah dijual, kemudian Instagram atau sosial media juga sudah tidak dirawat juga karyanya itu aja. Kemudian website juga sudah tidak mampu lagi diperpanjang karena suatu cost. Ini berarti berbahaya. Membuat website itu kan sebenarnya sangat murah ya. Website saya itu setahun cuma sekitar 1 jutaan ya. Jadi bukan satu website yang mewah, enggak. Ini websitenya berdasarkan WordPress. Cuman ada beberapa klien saya juga yang akhirnya tidak mampu melakukan perpanjangan website. Ini fatal. Buat saya sangat fatal. Artinya bahwa mereka bekerja puluhan tahun itu untuk cost yang senilai 1 juta itu tidak mampu membayar. Ini very dangerous.
mungkin terdengar sangat menyakitkan, cuman sangat berbahaya. Karena kalau sampai hal-hal sekecil ini yang berkaitan sama bisnis itu sampai dihancurkan gitu ya, ini terus jalur masuknya duit mau lewat mana lagi gitu. Karena berbahaya. Brand image kita jadi hancur. Brand image hancur itu harus starting from zero. Itu susahnya setengah mampus. Dan saya sih duit habis oke lah. Cuman yang namanya brand sampai habis nggak bisa. Diuber-uber sama orang, janji nggak ditepati, itu namanya brand image, itu udah susah. Kalau duit habis udah nggak masalah lah, udah sering susah menurut saya begitu. Jadi makanya kemarin di feed Instagram saya juga saya udah kasih sharing ya. Kalau teman-teman baru mulai masuk ke Shutterstock, jangan buru-buru invest alat, itu nggak ada gunanya. Karena teman-teman baru entry level, teman-teman baru pertama kali kenal fotografi, ataupun mungkin dulunya bermainnya di bidang vektor misalnya, tiba-tiba lihat channel YouTube saya, terus tiap hari saya screenshot terus 10 sen, teman-teman panas nih. Padahal bukan itu maksudnya. Maksud saya tuh adalah, guys, ini bisnis cuma 10 senan, pakai aja alat yang ada. Punyanya handphone apa sih? Saya handphone juga handphone murahan, cuman handphone saya tuh secondnya tahun 2022 ini cuma 1 juta. Jadi artinya kan teman-teman bisa nebak lah, yang kemarin saya beli juga cuma 1,5 juta, artinya bukan sebuah handphone yang mahal-mahal sekali. Saya nggak ngerti merek-merek apa ya, jadi jangan tanya, Mas pakai handphone ini bisa nggak, saya nggak ngerti. Pakai aja handphone yang ada. Lalu yang kedua, di feed yang berikutnya, saya udah sharing. Masalah kedai kopi saya itu, yang dulunya mungkin cuman omset ya, dulu ketika saya mulai nih, mungkin bisa dapat 30.000 sehari aja udah alhamdulillah. Cuman rasanya sekarang kalau misalnya dapat antara 700 sampai 1,3 juta itu udah kayak daily sales gitu. Artinya, kalau saya nggak respect, kalau saya nggak melakukan improvement, kalau saya nggak melakukan investasi ya, maka hal itu nggak akan terjadi sekarang. Nah, masalahnya, dulu saya bisnis coffee shop itu tahun 2010. Saya baru mulai lagi tahun 2018, artinya 8 tahun. Seandainya dulu saya memulai lebih cepat, seandainya teman-teman juga mau respect dengan Shutterstock ini lebih cepat, insya Allah suatu saat nanti ini akan jadi worth it. Masalah percaya nggak percaya, saya kembalikan ke teman-teman, karena ini adalah hak pribadi teman-teman. Cuman artinya, kalau kita respect itu kalau di di bidang religi itu artinya kita menghormati lah sesama. Kalau bersyukur ya untuk yang di atas. Cuman artinya kalau misalnya kita bisa respect, maka rezeki berapapun itu pasti akan bertumpuk-tumpuk jadi makin banyak gitu. Jadi jangan meremehkan rezeki-rezeki kecil ya, karena saya sudah pernah share sih di vlog saya sebelumnya, recehan boleh. Cuman saya mau dapetnya pas tidur, saya mau dapetnya pas lagi main, saya mau dapetnya pas lagi jalan-jalan. Intinya ketika saya dapat duit, saya mau konsepnya adalah pasif, saya nggak mau aktif. Kalau aktif saya pasti akan charge mahal dengan harga pemotretan saya. Cuman kalau yang 10 sen udah lupain aja, itu namanya juga royalti. 10 sen syukur, dapat $3 syukur, dapat $10 syukur, pokoknya saya nikmatin aja. Jadi gitu teman-teman. Sekali lagi, gaya hidupnya tolong dikontrol. Terus yang kedua, improvement bisnis sama investasinya harus diperhitungkan, karena nabung uang di bank, nabung gitu doang, itu sama aja bakar duit zaman sekarang. So, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Subscribe, nyalain loncengnya, kita ketemu di video besok pagi guys.